Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Istri kerja, uangnya malah dicuri suami menyewa PSK. Akhirnya suami menyesal. Membangun bahtera rumah tangga yang harmonis dan bahagia merupakan kewajiban bagi setiap pasangan yang telah mengikat tali pernikahan. Agar cita-cita hidup bahagia berumah tangga bisa didapatkan, jalinan rumah tangga keduanya harus dilandasi dengan keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, perhatian, pengertian, menerima kekurangan dan kelebihan, serta saling mendukung satu sama lain. Membina rumah tangga bukan seperti saat menjalin hubungan pacaran. Ketika janji suci pernikahan diucapkan, ada tanggung jawab untuk menjaga janji itu hingga akhir hayat. Rumah tangga yang bahagia tak selalu tentang berlimpah materi. Makna sesungguhnya pernikahan adalah tentang kebersamaan, bersama menghadapi suka dan duka. Di sudut kota, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Sarah dan David. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan selama 5 tahun itu pula David telah menunjukkan keengganannya untuk bekerja. David adalah seorang pria yang tampan dan pintar, tapi dia memiliki ambisi yang sangat rendah dan selalu menolak pekerjaan dengan berbagai alasan. Awalnya Sarah sangat mencintai David dan berusaha memahami mengapa dia tidak mau kerja. Dia pikir bahwa mungkin David mengalami masalah kesehatan atau tekanan mental yang membuatnya sulit mencari pekerjaan. Namun setelah beberapa tahun, alasan-alasan yang diberikan David tampaknya tidak masuk akal lagi. Dia sering mengatakan bahwa dia sedang mencari pekerjaan tetapi tidak pernah mengambil tindakan nyata untuk melakukannya. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di rumah tangga mereka. Sarah yang bekerja sebagai guru harus mengurus semua kebutuhan finansial mereka sendirian. Mereka mulai berhutang karena tidak mampu memenuhi semua tagihan mereka. Sarah merasa terjebak dalam keadaan yang sulit di mana dia tidak hanya harus bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya, tapi juga harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hari-hari mereka. Sarah mencoba berbicara dengan David tentang kekhawatirannya dan mengusulkan agar dia mencari pekerjaan apapun, bahkan yang sederhana untuk membantu kebutuhan keluarga. Namun David selalu merespon dengan sikap acuh tak acuh dan mengabaikan masalah tersebut. Ketegangan antara mereka semakin memuncak dan mereka sering bertengkar tentang masalah ini. Sarah merasa frustasi dan kesal dengan sikap David yang tampaknya malas. David di sisi lain merasa terdesak dan tertekan oleh tekanan dari Sarah. "Kalau kamu mau uang, bekerjalah sana, jangan hanya mengandalkan suami," kata David. Mendengar perkataan dari David, Sarah pun menantang dirinya untuk bekerja. Ia kemudian menjadi penjahit di sebuah konveksi milik saudaranya. Keterampilan menjahit Sarah memang belum mumpuni tapi cukup bisa menjahit jika digabungkan ke dalam tim. Setelah Sarah bekerja menjadi penjahit, kehidupan rumah tangga menjadi tenang kembali. Sarah tidak perlu khawatir soal beras di rumahnya dan ia juga tidak perlu bertengkar dengan suaminya untuk meminta uang. Bahkan karena ia bekerja, Sarah kerap memberi uang kepada David untuk membeli rokok atau keperluannya. Ia merasa tidak masalah jika dirinya atau David yang bekerja. Suatu hari, Sarah memberikan David sebagian uang hasil kerjanya dengan harapan bahwa dia akan menggunakan uang tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sarah berharap bahwa ini adalah langkah awal dalam upaya mereka untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Namun kejadian yang tak terduga terjadi. David yang seharusnya menggunakan uang itu dengan bijak, justru memilih untuk menggunakannya untuk judi dan foya-foya. Dia mulai sering pergi ke tempat judi dan menghabiskan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sarah merasa terkejut dan terluka oleh tindakan David ini, karena dia telah memberikan uang tersebut dengan harapan besar bahwa suaminya akan bertanggung jawab. Sarah mendapat kabar dari tetangganya bahwa ketika Sarah pergi bekerja, David akan segera pergi ke warung yang biasa digunakan oleh para pengangguran itu untuk berjudi. Ketika Sarah mengetahui apa yang telah dilakukan David, dia merasa marah, putus asa, dan kecewa. Hingga mereka kembali terlibat dalam pertengkaran yang hebat, dan hubungan mereka semakin buruk. Sarah merasa bahwa David tidak hanya tidak menghargai upayanya, tetapi juga tidak peduli dengan masa depan mereka sebagai pasangan. Setelah pertengkaran berlarut-larut, Sarah dan David pun didatangi tokoh desa setempat untuk mengatasi konflik yang lebih dalam hubungan mereka. Tokoh desa itu bernama Pak Yono, sosok sepuh yang selalu dihargai warga desanya. Ia dianggap sebagai orang yang pintar memberi wejangan pernikahan. Setelah Pak Yono datang, David akhirnya mengakui bahwa dia telah menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Bahkan yang bikin Sarah tidak geleng-geleng kepala adalah David kerap menyewa PSK untuk menemaninya. Dengan alasan karena Sarah sudah sibuk bekerja dan tidak bisa melayani dirinya dengan maksimal, dia juga mulai mengungkapkan bahwa masalah keuangan dan tekanan untuk bekerja telah membuatnya merasa tertekan dan putus asa, sehingga dia mencari pelarian dalam judi dan foya-foya.
Sarah yang mendapat pengakuan dari David sangat tidak terima jika selama ini uang hasil kerja kerasnya digunakan untuk tidur bersama pelacur. Astagfirullah, Mas. Otak kamu di mana sih? Kamu itu nggak kerja, aku yang kerja. Tapi kamu malah nggak tahu malu, ngaku sudah tidur bersama pelacur. Itu uang aku, Mas, hasil keringat aku. Teriak Sarah tidak terima. Lah ini yang aku nggak suka dari kamu. Kamu selalu saja memintaku buat kerja. Aku itu stres dimarahin terus sama kamu karena aku nganggur. Makanya lebih baik aku judi dan bersenang-senang bersama pelacur daripada mikirin istri cerewet kayak kamu, kata David. Mendengar penjelasan dari kedua suami istri itu, Pak Yono pun menenangkan keduanya. Sudah David, kamu itu suami, kepala rumah tangga, harusnya kamu bertanggung jawab sama istri kamu. Kenapa kamu malah biarin istri kamu kerja? Pak Yono itu nggak tahu apa-apa. Bekerja itu sangat sulit dan capek, aku nggak betah kerja. Aku pernah kerja di pabrik tapi cuma 1 minggu, karena pabriknya tidak mikir, masa aku harus berdiri untuk kerja selama 8 jam? Aku juga pernah kerja Pak Yono, tapi emang dasar punya istri nggak tahu bersyukur aja. Elak David. Astagfirullah, Bapak menjadi saksi dari perkataan Mas David kan Pak? Aku sudah nggak kuat dengan pernikahan ini Pak. Sarah, Bapak mengerti perasaanmu, tapi berpisah adalah hal yang tidak disukai Allah. Jika kamu masih bisa sabar, tahanlah, dan doakan semoga suami kamu mendapat hidayah. Akhirnya Pak Yono pun pamit dari rumah Sarah dan David. Sepeninggal Pak Yono, keduanya saling diam dan saling tatap. Dalam situasi seperti ini, Sarah harus mempertimbangkan kembali apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Meskipun perceraian adalah pilihan yang sulit, itu bisa menjadi langkah yang perlu diambil jika hubungan mereka tidak lagi memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Di sisi lain, Sarah juga dapat mencoba berbicara dengan David sekali lagi dan mengekspresikan betapa pentingnya perubahan dalam kehidupan mereka. Mungkin dengan bantuan konseling pernikahan atau dukungan dari anggota keluarga atau teman-teman yang dapat mempengaruhi David, dia bisa termotivasi untuk mengubah perilakunya. Namun penting untuk diingat bahwa seseorang tidak bisa mengubah orang lain secara paksa. Jika David tetap tidak mau berubah dan tidak bersedia untuk mengambil tanggung jawab dalam rumah tangga dan kehidupan mereka, Sarah perlu memikirkan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Setelah berbagai perdebatan dan kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya, Sarah mulai merasa bahwa pernikahannya dengan David sudah tidak memiliki masa depan. Kehidupan mereka yang terus-menerus dihantui oleh masalah finansial, perilaku buruk David, dan konflik berlarut-larut telah menguras emosinya. Dia merasa semakin tertekan dan putus asa setiap hari. Suatu hari, Sarah akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan hukum dan berkonsultasi dengan seorang pengacara perceraian. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengajukan perceraian agar bisa memulai hidup baru tanpa beban David. Namun ketika dia mengungkapkan niatnya untuk bercerai pada David, David menolak dengan keras. David merasa malu dan tidak ingin menghadapi rasa malu yang akan muncul jika pernikahan mereka berakhir. Dia merasa bahwa perceraian akan merusak citranya di mata keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Meskipun David menyadari bahwa hubungan mereka sudah dalam kondisi sulit, dia tetap bertahan demi menjaga image dirinya. Konflik antara Sarah yang ingin bercerai dengan David yang tidak mau bercerai semakin meningkat. Mereka terjebak dalam situasi yang sulit, di mana Sarah merasa bahwa pernikahan mereka telah berakhir, sementara David tidak ingin mengikuti kenyataan tersebut. David dengan nada kesal pun bicara dengan nada tinggi. Sarah, aku capek dengan sikapmu yang selalu berpikir tentang uang dan materi. Mas, bukan itu masalahnya. Kita harus memikirkan masa depan kita dan... Masa depan kita? Sepertinya yang kamu pikirkan hanya tentang uang dan barang-barang mewah. Potong David. Kamu tahu betapa beratnya situasi kita sekarang. Aku hanya mencoba memastikan kita bisa memiliki kehidupan yang layak. David pun menggerutu. Tapi aku merasa seperti aku harus terus-terusan bekerja keras hanya untuk memenuhi ekspektasi materialistismu. Mendengar jawaban dari David, Sarah pun menyatakan dengan nada tegas. Ini bukan tentang materialisme, David. Ini tentang kestabilan keuangan kita. Aku tidak ingin hidup dalam hutang terus-menerus. Oh, tentu saja, semua tentang hutang yang tak kunjung habis. Kamu terlalu fokus pada uang. David, ini bukan tentang uang semata, dan utang itu juga bukan semata-mata karena salahku. Itu karena kamu yang gak kerja dan malah sibuk judi. Ini tentang menjadi tanggung jawab sebagai pasangan dan memikirkan masa depan kita bersama. Mungkin aku tidak pernah akan bisa memberikan yang kamu inginkan, kata David. Sarah pun mulai menyerah karena telah berdebat dengan suaminya. Dengan air mata di matanya, ia berkata lemah. Apa yang kamu harapkan dari pernikahan ini, David? Beberapa minggu setelahnya, Sarah telah berjuang untuk menjaga pernikahannya dengan David tetap utuh selama bertahun-tahun. Meskipun menghadapi banyak konflik dan kesulitan, namun semakin lama perasaan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam pernikahan mereka semakin mendalam. Keputusan untuk mengakhiri hubungan mereka menjadi tak terhindarkan. Suatu pagi, setelah melakukan pertimbangan yang mendalam, Sarah memutuskan bahwa dia harus melakukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Dia merasa bahwa dia tidak lagi dapat mengatasi keluarga mereka yang semakin merusak dirinya secara emosional. Sarah telah mencoba segala cara untuk berpikir, memperbaiki hubungan mereka termasuk terapi pernikahan. Tapi David masih menunjukkan sikap yang malas dan tidak mau berubah.
Sarah memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai. Dia bicara dengan pengacara dan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. David terdiam sejenak, menyadari bahwa keputusan Sarah sudah bulat dan tidak bisa diubah. Meskipun ada perasaan kecewa dan kesedihan, dia akhirnya menyetujui keputusan Sarah. Proses perceraian mereka berlangsung dan meskipun sulit, Sarah merasa bahwa dia telah mengambil langkah yang benar untuk memulai kembali hidupnya. Setelah perceraian mereka selesai, Sarah memfokuskan perhatiannya pada dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri dan mencari kebahagiaan yang mungkin telah lama dia tinggalkan dalam perjalanan panjangnya bersama David. Setelah menjalani proses perceraian yang sulit, Sarah merasa lega bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat untuk memulai hidupnya kembali. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidupnya dan berfokus pada pemulihan emosional. Beberapa tahun setelah perceraian, Sarah bertemu dengan seorang pria bernama James. Mereka pertama kali bertemu di sebuah pameran seni di kota mereka. James adalah seorang pematung yang memiliki jiwa seni yang mendalam dan kepribadian yang hangat. Mereka segera mulai bicara tentang minat seni bersama dan koneksi mereka tumbuh lebih kuat setiap kali mereka berinteraksi. James adalah seorang pria yang berbeda dengan David. Dia adalah pria yang pekerja keras, punya ambisi tinggi, dan sangat peduli dengan kesejahteraan Sarah. Mereka mulai berkencan secara resmi setelah beberapa bulan berteman. Sarah mulai merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Hubungan Sarah dan James berkembang dengan indah. Mereka sering melakukan perjalanan bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, dan mendukung satu sama lain dalam pencapaian pribadi masing-masing. James mendukung impian seni Sarah dan bahkan sering memberikan inspirasi untuk karyanya. Yang lebih penting, James memberikan Sarah dukungan emosional yang selama ini dia cari. Dia memahami perasaan dan pengalaman yang telah Sarah alami selama pernikahannya dengan David, dan dia selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat yang bijak. Saat waktu berlalu, Sarah merasa bahwa dia telah menemukan pasangan yang lebih baik dari David. Hubungan mereka didasarkan pada kepercayaan, komunikasi yang baik, dan cinta yang sejati. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain sepenuhnya. Di sisi lain, setelah perceraian dengan Sarah, kehidupan David berangsur-angsur menjadi semakin terburuk. Tanpa dukungan finansial dan emosional dari Sarah, David mulai merasa terisolasi dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Setelah beberapa bulan berlalu, David jatuh sakit. Dia tidak memiliki asuransi kesehatan karena Sarah yang telah mengurus semua itu selama pernikahan mereka. Kondisinya semakin memburuk dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari perawatan medis. Setelah pemeriksaan dokter, David didiagnosis dengan penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Dia tidak lagi bisa bekerja seperti sebelumnya, dan masalah keuangan yang dia alami semakin memburuk. David merasa semakin terpuruk dan putus asa. Dirinya terjerat hutang judi, tapi juga di usianya yang sekarang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja di dalam pabrik. Kini David baru sadar bahwa apa yang diucapkan Sarah semuanya benar. Dirinya lah yang sudah menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Dirinya yang menjadi penyebab hancurnya masa depan Sarah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.